Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hairunisa Nabila Wibowo, dengan NIM 221340016 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6A. Di sini seperti biasa, saya akan memaparkan kembali terkait mata kuliah Public Speaking di hari Selasa kemarin, di mana pada mata kuliah Public Speaking ini dilakukan secara offline, yang dimana seperti biasa dimulai dengan 3 orang mahasiswa yang ditunjuk secara acak, dan menurut saya 3 orang mahasiswa pada pada pertemuan kali ini cukup menarik sekali, karena yang pertama ada yang dia mengenalkan terkait handphone. Kemudian juga yang kedua ada yang dia mengenalkan terkait kaligrafi itu seperti apa sih, dan kemudian yang terakhir itu mempresentasikan terkait buku. Jadi cukup menarik banget pembahasan pada presentasi dari 3 orang mahasiswa pada minggu ini. Dan itu memang sangat-sangat menarik gitu, karena akan selalu ada pembahasan yang berbeda dengan dari mahasiswanya, akan selalu ada cara berpublic speaking yang berbeda, cara penyampaian yang berbeda, seperti itu. Dan cukup menarik banget. Nah, kemudian dilanjut dengan kelompok 3, di mana kelompok saya sendiri yang akan mempresentasikan terkait perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi, terus juga praktik penyusun pesan bahasan motivasi atau persuasi. Di mana motivasi dan ceramah itu kan sama, biasanya tuh ceramah itu kan sama-sama dia menggunakan sama-sama menyampaikan pesan-pesan yang positif, sama seperti motivasi. Kemudian juga dia itu akan keduanya itu sama-sama untuk mempengaruhi orang lain. Gimana caranya orang lain itu untuk dia bisa termotivasi, kemudian kalau ceramah itu bagaimana orang lain itu bisa kembali kepada jalannya. Kemudian juga keduanya juga sama-sama gimana caranya membangkitkan emosi positif daripada si audiens itu sendiri. Kemudian juga biasanya umumnya itu ceramah dan cerita itu sama-sama menggunakan cerita ketika dalam penyampaiannya atau ilustrasi. Kalau ceramah biasanya menggunakan cerita-cerita Nabi, cerita para sahabat. Kalau motivasi biasanya cerita daripada motivatornya itu sendiri. Kemudian juga sama, itu adalah persamaan daripada ceramah dan motivasi. Lalu perbedaannya apa sih? Nah, perbedaan dari ceramah itu biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, wawasan terkait religius biasanya ya. Umumnya seperti itu. Kemudian motivasi itu apa? Motivasi itu biasanya dia fokus untuk menginspirasi orang lain, mendorong audiens, memberikan motivasi dari luar untuk mencapai tujuan mereka, untuk untuk membangkitkan semangat hidup mereka, seperti itu. Itu kan termasuk daripada motivasi. Itu perbedaan dan persamaan daripada motivasi dan juga ceramah. Kemudian selanjutnya ada bagaimana sih praktik menyusun pesan bahasan dari motivasi atau persuasi itu sendiri. Nah, praktik dari menyusun pesannya itu adalah yang pertama, itu menganalisis situasi dan audiens. Jadi, kita harus tahu terlebih dahulu nih, situasinya seperti apa, kemudian audiensnya seperti apa, sehingga kita bisa tahu pesan dari motivasi yang akan disampaikan itu seperti apa. Kita tahu nih pesan apa yang harus kita susun agar mudah untuk diterima oleh audiensnya, menyesuaikan keadaan dan audiensnya itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada kerangka argumentasi. Pesan persuasif sering disusun dengan model AIDA: attention, interest, desire, action. Jadi kayak kerangka argumennya itu harus sesuai dengan AIDA. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan daya pemikat logis dan emosional. Jadi kita juga harus memanfaatkan daya pemikat yang logis. Jadi kita harus membawa pesan persuasif yang logis dan juga sesuai gitu. Jadi bisa menggugah si emosionalnya.
Kemudian macam-macam dari penyusunan pesan persuasif. Macam-macamnya itu yang pertama, menurut dari Cangara, itu ada beberapa model. Ada 5 di sini. Ada fear appeal, emotional appeal, reward appeal, motivation appeal, sama humorous appeal. Kemudian selanjutnya ada bahasa motivasi. Bahasa motivasi di dalam pesan persuasif. Bahasa motivasi dalam pesan persuasif itu apa sih? Nah, bahasa motivasi dalam pesan persuasif yang pertama itu ada motivasi dan elaborasi pesan. Jadi harus ada motivasi dan elaborasi pesan. Yang kedua ada teori motivasi belajar. Kemudian yang ketiga ada strategi komunikasi persuasif untuk motivasi. Selanjutnya ada teknik dan strategi persuasi. Tekniknya ada di sini tekniknya ada 3. Yang pertama itu ada bujukan retoris. Yang kedua ada kesesuaian teknik dengan audiens. Jadi balik lagi sebenarnya kita harus mengetahui juga audiensnya seperti apa. Jadi bagaimanapun bentuk dan tekniknya itu kita harus bisa menyesuaikan teknik dengan audiensnya. Jadi kita harus tahu nih tekniknya audiensnya seperti apa. Ketika kita tahu audiensnya seperti apa, kita bisa menyesuaikan tekniknya gitu kan. Kemudian juga kesadaran diri dan kecerdasan emosional daripada si pembawanya atau si pembicaranya tersebut. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.